Fajar berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan teliti. Hari ini adalah hari yang istimewa, meskipun tidak dalam arti yang biasa. Istrinya, Rina, akan pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan selama beberapa hari. Fajar merasa campur aduk. Di satu sisi, dia bangga dengan pencapaian Rina, tetapi di sisi lain dia merasa sedikit kesepian membayangkan rumah mereka yang sepi tanpa kehadiran Rina. Rina muncul dari kamar dengan tas besar di tangannya. Dia mengenakan blus berwarna cerah, yang membuatnya terlihat segar dan bersemangat. Fajar tersenyum melihatnya, tetapi ada sedikit kerinduan yang mulai menggelayuti hatinya. "Kamu sudah siap?" tanya Fajar, berusaha menutupi perasaannya. "Sudah, sayang. Aku hanya perlu memastikan semua barang sudah masuk," jawab Rina sambil memeriksa daftar barang yang harus dibawa. "Aku akan pergi selama 3 hari. Pastikan kamu tidak terlalu sibuk, ya. Jaga kesehatanmu." Fajar mengangguk, tetapi dalam hati dia tahu bahwa dia akan merindukan kehadiran Rina. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka sering berpisah karena pekerjaan, setiap kali Rina pergi, Fajar merasa ada yang hilang. Dia tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga sahabat dan teman berbincangnya. Setelah memastikan semua barang sudah siap, Rina memanggil Bu Siti, ibunya yang tinggal bersama mereka. "Bu, aku sudah siap. Fajar akan menjaga ibu selama aku pergi," katanya dengan senyum manis. Bu Siti muncul dari dalam dengan kain di tangannya. "Iya, Nak. Ibu akan baik-baik saja. Jangan khawatirkan ibu," jawabnya dengan lembut. Meskipun Bu Siti sudah berusia 60 tahun, dia masih energik dan mandiri. "Bu, kalau butuh sesuatu, jangan ragu untuk memanggil saya, ya," tambah Fajar, sedikit canggung. Dia sebenarnya merasa beruntung memiliki mertua seperti Bu Siti, tapi kadang merasa tidak nyaman saat harus berinteraksi langsung dengannya. Saat Rina berangkat, Fajar mengantar istrinya ke mobil. Ketika Rina melambaikan tangan, Fajar merasakan kerinduan yang mendalam. Dia kembali ke dalam rumah, merasakan kesunyian yang menyelimuti. Suasana terasa berbeda. Fajar berjalan ke ruang tamu dan melihat Bu Siti sedang merapikan bantal di sofa. "Bu, maukah ibu menemani saya menonton film malam ini?" tanya Fajar berusaha menciptakan suasana yang hangat. Bu Siti menatap Fajar dengan lembut. "Tentu, Nak. Ibu mau menonton film apa yang ingin kamu tonton?" Fajar berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita menonton film komedi, supaya suasana tidak terlalu serius? Mereka duduk bersama dan mulai menonton film. Tawa sesekali terdengar dari ruang tamu. Setelah film selesai, mereka berbincang tentang banyak hal. Bu Siti bercerita tentang masa mudanya, dan Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ibu, rahasia apa yang membuat masakan ibu selalu enak?" tanya Fajar penasaran. Bu Siti tersenyum. "Rahasia masakan yang enak hanya cinta dan kesabaran, Nak. Setiap masakan yang ibu buat, ibu selalu memasukkan cinta di dalamnya." Fajar tersenyum. Ibu pasti sangat bangga dengan Rina. Dia mewarisi bakat memasak ibu, meskipun kadang-kadang dia lebih suka memesan makanan yang praktis. Bu Siti mengangguk. "Itu benar, Nak. Tapi suatu saat, dia akan mengerti betapa menyenangkannya memasak." Malam semakin larut. Fajar merasa nyaman berbincang dengan Bu Siti. Setelah beberapa jam berbincang, Fajar menguap dan berkata, "Bu, saya rasa saya harus tidur. Besok saya ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan." "Baiklah, Nak. Ibu juga akan tidur. Terima kasih sudah menemani ibu malam ini," jawab Bu Siti dengan senyum hangat. Fajar melangkah menuju kamar tidurnya. Meski Rina tidak ada, dia merasa tidak sendirian. Ada kehangatan dan kedekatan yang tumbuh antara dia dan mertuanya. Saat berbaring di tempat tidur, pikirannya melayang. Dia merenungkan momen-momen kecil yang terjadi hari ini. Tawa, cerita, dan kehangatan yang dia rasakan bersama Bu Siti membuatnya merasa lebih dekat dengan keluarganya. Dia tahu bahwa meskipun Rina pergi, dia tidak sendirian. Keesokan paginya,
Sinar matahari yang lembut menyinari kamar Fajar. Dia terbangun dengan perasaan segar, meskipun ada sedikit kerinduan terhadap Rina. Setelah mandi dan berpakaian, dia menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Bu Siti sudah berada di dapur, sibuk menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, Bu. Sarapan apa yang sedang Ibu siapkan?" tanya Fajar sambil duduk di meja makan. "Selamat pagi, Nak. Ibu membuat nasi goreng dan telur dadar. Semoga kamu suka," jawab Bu Siti dengan senyum hangat. "Tentu saja, Bu. Nasi goreng Ibu selalu yang terbaik." Setelah sarapan, mereka duduk dan berbincang tentang banyak hal, dari hobi hingga rencana masa depan. Fajar merasa semakin dekat dengan mertuanya. "Apa hobi Ibu selain memasak?" tanyanya ingin tahu lebih dalam. Bu Siti tersenyum. "Ibu suka berkebun. Ibu punya kebun kecil di belakang rumah. Menanam bunga dan sayuran membuat Ibu merasa tenang." "Wah, bolehkah saya ikut membantu di kebun, Bu?" "Tentu, Nak. Mari kita ke kebun setelah ini." Fajar terkesima melihat kebun yang ditata dengan rapi. Bu Siti menjelaskan berbagai jenis tanaman yang ditanamnya. Mereka bekerja bersama, mencabut rumput liar, dan menyiram tanaman. Fajar merasa nyaman berbagi momen dengan Bu Siti. Setelah selesai di kebun, mereka kembali ke dalam rumah. Bu Siti menawarkan untuk membuat camilan. "Bagaimana kalau kita membuat kue? Ibu punya resep yang enak." Fajar mengangguk antusias. Mereka mulai membuat kue bersama. Suasana ceria tercipta saat mereka tertawa karena adonan yang tumpah sedikit. Setelah kue matang, aroma manis memenuhi dapur. Fajar merasa semakin dekat dengan Bu Siti, mulai melihatnya sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian, lebih dari sekadar mertua. Dengan semangat, mereka memotong kue dan menyajikannya di piring. Fajar mengambil sepotong dan menggigitnya. "Ini enak sekali, Bu. Kue ini pasti akan jadi favorit Rina," ujarnya dengan senyum lebar. Bu Siti tertawa. "Ibu senang kamu suka. Rina pasti akan senang saat pulang dan mencicipi kue ini." Setelah menikmati kue, mereka kembali ke ruang tamu. Dengan hari yang telah mereka habiskan bersama, dia mulai menyadari bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan dia merasakan berbagi cerita dan tawa dengan Bu Siti. Malam itu, Fajar memutuskan untuk mengajak Bu Siti menonton film lagi. "Bu, bagaimana kalau kita menonton film lagi malam ini? Saya membawa film komedi yang katanya bagus," ucapnya. Mereka menikmati film bersama. Tawa dan canda mengisi ruangan, dan Fajar merasa bahagia bisa menghabiskan waktu dengan Bu Siti. Setelah film selesai, mereka berbincang tentang cerita film tersebut. Fajar merasa semakin dekat dengan Bu Siti dan mulai melihatnya sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, harapan, dan impian. Ketika malam semakin larut, Fajar merasa lelah tetapi puas. "Bu, terima kasih atas hari yang menyenangkan ini. Saya sangat beruntung bisa mengenal Ibu dengan baik," katanya tulus. Dia berharap ada lebih banyak momen berharga antara mereka. Saat Fajar berbaring di tempat tidur, pikirannya melayang kembali ke momen-momen indah yang telah mereka lalui. Dia merasa semakin dekat dengan Bu Siti dan tahu bahwa hubungan mereka akan terus tumbuh. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Fajar tertidur, tidak menyadari bahwa perjalanan emosional ini baru saja dimulai. Malam itu, Fajar terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang campur aduk. Dia merasa segar tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Kenangan tentang hari-hari yang telah dia habiskan bersama Bu Siti terus berputar dalam pikirannya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka meskipun dia tahu bahwa itu adalah situasi yang rumit. Setelah mandi dan sarapan, Fajar memutuskan untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Dia ingin mengalihkan pikirannya dan menikmati udara segar. Dia berjalan ke kebun, tempat di mana dia dan Bu Siti sering menghabiskan waktu bersama. Tiap kali tangan mereka bersentuhan saat menyiram tanaman atau mencabut rumput, Fajar merasakan getaran yang membuat jantungnya berdebar. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu,
Tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa saat, mereka berdua duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Fajar menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. "Bu, saya ingin bertanya sesuatu," katanya dengan suara sedikit ragu. "Silakan, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan?" jawab Bu Siti, menatap Fajar dengan penuh perhatian. Fajar merasa gugup. "Apakah ibu merasa nyaman dengan kehadiran saya di sini? Maksud saya, setelah Rina pergi, apakah ibu merasa kesepian?" Bu Siti terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaan Fajar. "Ibu merasa senang kamu ada di sini, Nak. Kehadiranmu membuat ibu merasa tidak sendirian. Rina selalu bilang kamu adalah suami yang baik." Fajar tersenyum, tetapi hatinya berdebar. "Saya juga merasa senang bisa menghabiskan waktu dengan ibu. Ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya." Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana tenang di kebun. Fajar merasakan ketegangan di antara mereka semakin kuat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya, dan merasa Bu Siti juga merasakannya. Setelah beberapa saat, Bu Siti memecah keheningan. "Nak, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Apa yang kita rasakan bisa sangat rumit," katanya dengan suara lembut tetapi penuh makna. Fajar menatap Bu Siti, terkejut dengan pernyataan tersebut. "Ibu, apa maksudnya?" Bu Siti menundukkan kepala, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Ibu hanya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang hubungan antara orang-orang bisa menjadi lebih dari sekadar keluarga. Kita bisa merasakan kedekatan yang lebih dalam meskipun itu mungkin tidak seharusnya terjadi." Fajar merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu apa yang Bu Siti maksud, dan tidak bisa menyangkal perasaannya. "Ibu, saya juga merasakannya. Saya merasa semakin dekat dengan ibu dan itu membuat saya bingung." Bu Siti menatap Fajar dengan mata penuh pengertian. "Kita harus berhati-hati, Nak. Ini adalah situasi yang rumit. Kita tidak ingin merusak hubungan kita sebagai keluarga." Fajar mengangguk, tetapi hatinya berkonflik. Dia merasa tertarik pada Bu Siti, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Mereka terdiam, saling menatap dengan perasaan yang tidak terucapkan. Fajar merasa ada ketegangan yang kuat di antara mereka dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dia ingin berbicara lebih banyak, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Setelah beberapa saat, Bu Siti kembali ke rumah, mengerjakan tanggung jawab rumah tangga dan merapikan ruang tamu. Tetapi pikirannya terus melayang kembali ke percakapan mereka di kebun. Malam tiba, dan Fajar merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi perasaannya. Dia ingin berbicara dengan Bu Siti, tetapi juga tidak ingin membuat situasi menjadi lebih rumit. Dia memutuskan untuk menunggu hingga Rina pulang, berharap kehadiran istrinya akan mengembalikan semuanya seperti semula. Ketika malam semakin larut, mereka duduk di ruang tamu menonton televisi. Suasana terasa canggung, dan Fajar merasa tidak nyaman. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Bu Siti menatap Fajar, seolah merasakan ketegangan di antara mereka. "Nah, kita bisa berbicara tentang apa yang terjadi. Ibu tidak ingin kamu merasa tertekan," katanya lembut. Fajar menatap Bu Siti. "Bu, saya menghormati ibu, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Bu Siti mengangguk perlahan. "Kita harus berhati-hati, Nak. Ini adalah perasaan yang rumit." Mereka saling menatap dengan perasaan campur aduk. Fajar merasa ada harapan untuk menjaga hubungan ini tetap baik meskipun ada ketegangan yang tidak terucapkan. Ketika malam semakin larut, Fajar merasa lelah. Dia berdiri dan melangkah menuju kamar tidurnya. Dengan perasaan campur aduk, dia tertidur, berharap bahwa hari-hari ke depan akan membawa lebih banyak momen berharga. Namun dengan kesadaran bahwa mereka harus berhati-hati menjalani hubungan ini,
Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari kisah ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.